Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memenuhi tugas pendidikan kaderisasi ulama mengenai Maratibul Ulama. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Sani Muhammad. Saya perwakilan dari MUI Cilaku. Perkenalkan, nama saya Faiz Mulkan Mutakin, perwakilan dari PD Persis Kabupaten Cianjur. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tariq Farhan, perwakilan dari MUI Kecamatan Cilaku. Saya Yasin Arifin, saya perwakilan dari PC Perti Kabupaten Cianjur. Perkenalkan, nama saya Rahmatullah Ali Ilyas, perwakilan dari MUI Kecamatan Cianjur. Baik, para pemirsa, masih di channel yang sama. Pada kesempatan ini kita akan membahas salah satu bahasan yang luar biasa. Kenapa dikatakan luar biasa? Karena bahasan yang akan kita bahas itu di luar kebiasaan dari bahasan yang sudah biasa. Ya, begitu. Baik, bahasan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai Maratibul Ulama. Tentunya ada poin yang menjadi poin bahasan pada kesempatan ini. Apa sih yang disebut dengan Maratibul Ulama? Kemudian ada berapa Maratibul Ulama itu? Dan adakah sumber yang otentik yang menjelaskan mengenai Maratibul Ulama tersebut? Baik, sebelum kita lanjutkan mengenai pembahasan ini, tentunya saya akan hadirkan rekan-rekan saya yang akan menjadi narasumber untuk menjelaskan pembahasan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Baiklah, jangan kemana-mana, tetap di gelombang dan channel yang sama. Sebentar lagi kita akan berjumpa setelah pesan-pesan berikut ini. Baik, para pemirsa, langsung saja kita sambut, kita hadirkan rekan-rekan saya yang akan menjadi narasumber yang akan membahas mengenai pembahasan Maratibul Ulama ini. Yani inilah sahabat-sahabat saya yang merupakan para ustadz yang memiliki keilmuan yang sangat luar biasa, dan semoga ilmu-ilmu beliau menjadikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Baik, kita sambut, inilah dia narasumber. Baik, terima kasih. Silakan masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, silakan. Duduk, silakan. Iya, silakan. Iya, silakan diposisikan. Iya. Masya Allah. Salah juga ya ternyata. Masya Allah. Baik, silakan dicicipi minumannya. Oh, iya. Mungkin dari jauh ini ya. Aduh, Masya Allah, sudah pasti haus ini. Makasih. Saya sudah siapkan minuman. Ya. Oke, siap. Silakan. Santai saja. Ya, baik, para pemirsa, di tengah-tengah kita sudah hadir narasumber dari berbagai elemen tentunya ya, yang saat ini sudah berkumpul. Di sebelah kanan saya ada Al-Ustadz Tariq yang merupakan perwakilan daripada MUI Kecamatan Cilaku. Oke, di sebelah kanannya ada Al-Ustadz yang sudah tidak asing bagi kita ya, yang Masya Allah dan Subhanallah, beliau adalah Al-Ustadz Arifin, Yasin Arifin, yang merupakan perwakilan dari PC Perti Kabupaten Cianjur. PC Perti Kabupaten Cianjur. Kemudian di sebelah kiri saya ada Al-Ustadz Soni yang merupakan perwakilan dari MUI Kecamatan Cilaku juga, berarti sama ya dengan Al-Ustadz Tariq. Oke, satu kecamatan. Kemudian di sebelah kirinya ada Al-Ustadz Faiz yang merupakan perwakilan dari PD Persis Kabupaten Cianjur. PD Persis Kabupaten Cianjur. Baik, para rekan-rekan sekalian, jadi kita akan membahas mengenai salah satu bahasan yang mungkin ini sangat penting bagi para pemirsa, dan karena memang bahasan ini tidak banyak orang yang membahas, maka disinilah channel kita akan membahas pembahasan yang sangat luar biasa, yang salah satunya mengenai Maratibul Ulama.
yang menjadi pertanyaannya itu apa sih yang disebut dengan marotibul ulama, dan adakah sumber yang otentik menjelaskan mengenai marotibul ulama tersebut. Nah, ini akan menjadi poin bahasan pada kesempatan kali ini. Nah, ini bagaimana ini menurut pendapat Al Ustaz Thorik itu apa yang disebut dengan marotibul ulama, dan adakah sumber yang otentik menjelaskan mengenai marotibul ulama tersebut? Ini bagaimana? Silakan Al Ustaz Thorik. Oke, sekarang saya akan menjelaskan sedikit ya tentang apa sih yang disebut dengan marotibul ulama. Oke. Artinya apa sih pengertian gitu ya, Betul. atau penjelasan singkat tentang marotibul ulama. Marotibul ulama ini suatu istilah dalam bahasa Arab yang artinya tingkatan-tingkatan para ulama, khususnya dalam masalah fikih ya, ulama-ulama dalam ilmu fikih. Dan ada banyak tingkatan, nanti mungkin disebutkan oleh rekan-rekan saya yang lain gitu. Dan ada satu kitab yang membahas secara rinci tentang pembahasan tersebut, juga membahas pembahasan-pembahasan lainnya yang sama menarik juga, yaitu nama kitabnya Al-Fawaid Al-Makkiyah Fima Yahtajuhu Thalabatu Asy-Syafi'iyah. Masya Allah. Kitab ini merupakan sebuah kitab yang dikarang oleh ulama dari Haramain, yaitu As-Sayyid Alawi bin Ahmad bin Abdurrahman As-Saqqaf. Beliau ini seorang ulama yang lahir di kota Mekah Al-Mukarramah dan juga wafatnya di kota Al-Mekah Al-Mukarramah juga gitu ya. Lahir di Mekah dan wafat di Mekah. Adapun lahirnya itu pada tahun 1255 Hijriah dan wafatnya pada tahun 1335 Hijriah. Nah, beliau ini salah satu murid daripada ulama besar yang mungkin sangat familiar di telinga kita, sudah tidak asing, yaitu Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Nah, beliau itu salah satu muridnya Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Beliau memiliki banyak karangan, banyak kitab, karya-karya tulis, diantaranya ya ada sekitar 30 lebih ya. Kalau saya sebutkan satu-satu ntar habis waktunya. Waktunya gitu. betul. Ya. Jadi cuma dua aja ya sebutinnya. Kita spill dua gitu ya. Oke, siap. Oke. Kesepakati dua ya? Ya, dua aja ya. Kalau ada saya sebutin tiga, kasih tahu yang lain. Oke, siap. Out offset gitu. Oke, offset. Ya, offset. Aman. Ya. Nah, satu yang pertama itu Al-Fawaid Al-Makkiyah Fima Yahtajuhu Thalabatu Syafi'iyah, yang akan kita bahas satu pembahasan dari kitab tersebut pada sore kali ini ya. Oke. Juga yang kedua Tarsyihul Mustafidin atau hasyiah daripada Fathul Mu'in. Nah, ini yang kedua ini, Tarsyihul Mustafidin ini merupakan kitab penting dalam mazhab Syafi'i yang sering dijadikan rujukan dalam bahsul masail gitu ya. Kalangan Nahdlatul Ulama biasanya itu suka mengadakan bahsul masail, dan diantara referensi utamanya ya Tarsyihul Mustafidin ini gitu. Adapun kitab yang pertama Al-Fawaidul Makkiyah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, itu pokok pembahasannya ada tiga ya. Ada tiga yang dibahas dalam kitab itu secara garis besar. Yang pertama, kitab tersebut membahas tentang ilmu-ilmu keislaman dan macam-macam ilmu keislaman tersebut. Juga membahas syarat-syarat menjadi penuntut ilmu, syarat-syarat menjadi guru ya. Jadi kalau kita jadi penuntut ilmu itu harus seperti apa sih gitu kan. Betul. Jadi guru, jadi ustadz gitu kan harus seperti apa, itu syarat-syaratnya disebutkan tuh di dalam kitab Al-Fawaid Al-Makkiyah. Pembahasan kedua itu membahas literatur mazhab Syafi'i. Jadi kitab-kitab mazhab Syafi'i itu apa aja gitu kan. Kan banyak banget tuh kitab-kitabnya. Dan kita bisa mengetahui kitab-kitab penting dalam mazhab Syafi'i yang disebutkan oleh Sayyid Alawi di dalam kitab Al-Fawaidul Makkiyah gitu. Itu pembahasan kedua. Juga beliau membahas terminologi-terminologi yang sering muncul di dalam kitab fikih mazhab Syafi'i. Itu juga penting tuh. Dan yang terakhir, yang ketiga, beliau membahas faidah-faidah penting lainnya, juga menukil pendapat-pendapat Imam Nawawi tentang dawabit atau kaidah-kaidah dalam mazhab Imam Syafi'i. Gitu. Itu mungkin sekilas tentang kitab Al-Fawaid Al-Makkiyah ya. Insya Allah, subhanallah, luar biasa. Jadi para pemirsa, ini pembahasan yang sangat menarik ya, yang dibahas oleh saudara Al-Ustaz Thorik ini menjadikan pembendaharaan keilmuan bagi kita. Kita tahu tuh artinya yang disebut dengan apa tadi? Maratibul ulama, itu artinya itu tingkatan ya, tingkatan ulama. Kemudian sumber yang otentik membahas mengenai maratibul ulama itu sudah dijelaskan oleh saudara Ustaz. Ini menarik sekali. Yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah
tingkatan ulama itu kan tadi judulnya itu marotibul ulama itu adalah tingkatan ya. Ya. Berarti kan ada secara umum kalkulasi ya. Tingkatan ulama itu sebetulnya ada berapa sih gitu. Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Betul. Mungkin pemirsa juga memiliki pertanyaan hal yang sama gitu. Perlu jadi catatan penting. Oke. Ini tingkatan ulama dalam mazhab fikih aja ya. Oke. Dalam pembahasan Ya. fikih gitu. Jadi ini marotibul ulama, tingkatan ulama itu dalam ruang lingkup fikih. Nah, betul seperti itu ya. Baik, Al-Ustaz Sony, saya sekarang bertanya nih kepada Al-Ustaz Sony, tingkatan ulama itu sebetulnya ada berapa sih gitu? Boleh dijelaskan kepada pemirsa ada berapa tingkatan ulama itu? Silakan, Al-Ustaz Sony. Baik, dalam masalah urusan marotibul ulama atau tingkatan para ulama, sebagaimana yang ada di dalam kitab yang tadi rekan saya bilang, yaitu kitab Fawaidul Makiyah, bahwa marotibul ulama itu ada 6 atau tingkatan ulama itu ada 6. Mungkin saya tidak akan menjelaskan keenamnya, tapi insya Allah hanya 2 saja yang dapat saya jelaskan. Mungkin nanti setelahnya silakan ya sama teman-teman saya. Ya. Baik, yang pertama marotibul ulama itu atau tingkatan ulama itu ada yang dinamakan dengan mujtahid mustaqil, atau seorang ulama yang berijtihad mandiri sendiri tanpa mengikuti madhab yang lain. Contohnya seperti madhab yang 4, seperti Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, dan Imam Hanafi. Nah, beliau itu mengistinbat hukum atau menggali hukum secara langsung terhadap Al-Quran dan hadis. Adapun yang kedua yaitu mujtahid muntasib. Mujtahid muntasib yaitu seorang ulama yang bisa berijtihad namun tetap mengikuti madhabnya. Baik mengikuti madhab Imam Syafi'i atau Imam Maliki atau Imam Hambali dan Imam Hanafi. Ya, contohnya seperti Imam Al-Muzani, beliau adalah seorang murid utama dari Imam Syafi'i yang menuliskan kitab yang namanya Muhtasar Al-Muzani. Nah, di dalam salah satu kitab tersebut ada perbedaan antara Imam Al-Muzani dan Imam Syafi'i. Yang diantaranya seperti tidak diwajibkannya zakat sayur-sayuran. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Mungkin yang nomor ketiga dan nomor 4-nya insya Allah sama rekan saya. Baik, terima kasih Al-Ustaz Sony. Tadi telah dibahas dari ke-6 tingkatan ulama yang tadi disebutkan berdua ya. Mungkin untuk yang ketiga dan keempatnya boleh dijelaskan oleh Al-Ustaz Faiz. Bagaimana menurut Al-Ustaz Faiz mengenai tingkatan ulama yang ketiga dan keempat? Disilakan. Baik, terima kasih moderator yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk berbicara tentang marotibul ulama tingkat ketiganya. Setelah teman saya tadi mengutarakan tingkat pertama dan tingkat kedua, saya itu akan mengutarakan tingkat ketiga dari tingkatan ulama itu. Yang ketiganya itu dinamakan ulama ashabul wujuh. Silakan pemirsa di sana di ashabul wujuh. Ashabul Mereka wujuh. itu para ulama yang bisa memberi hukum atau mengeluarkan hukum itu berdasarkan ijtihad, mengambil dalil dari imam mereka. Tetapi persoalan dan persoalan baru yang belum muncul atau yang belum dibahas oleh imam madhab mereka. Terus ulama ashabul wujuh itu harus memiliki persyaratan yang ketat. Mereka itu pertama harus paham terhadap fikih imam madhab mereka. Yang keduanya harus paham tentang usul fikihnya. Dan yang ketiganya mereka harus paham atau mengerti mengambil dalil atau berijtihad berdasarkan imam madhab mereka. Begitu. Contohnya yang tingkat ketiga. Contohnya seperti Imam Al-Qaffal. Ya, Al-Qaffal. Sama Imam Abi Hamid Al-Isfayani.
Aspayoini. Ya. Aspaironi. Paroyini. Asparoyini, ya begitu ya. Ya. Maaf, kurang Asparoyini tepat. pemirsa. Ya. Ini agak sedikit sulit juga ya untuk Iya. dikatakan, Insya Allah. Barakallah. Ya lanjut Ustaz Faiz. Terus tingkat keempatnya itu ulama tingkat keempatnya yaitu mujtahid fatwa. Ya, mereka itu para ulama yang biasanya mereka itu memberikan fatwa itu masalah-masalah yang dibutuhkan oleh umat Masya Allah. dengan mengambil dalil dari para imam madhab mereka sendiri. Oke. Tentunya dengan berdasarkan ijtihad-ijtihad mereka dan mengikuti dalil-dalil yang ada. Jadi itu ulama fatwa itu, mujtahid fatwa itu Contohnya, begitu. misalkan Contohnya seperti Imam Ar-Rafi', Arafi, ya, terus Imam An-Nawawi, An-Nawawi. ya, begitu. Ini sudah sering kita Ya. hafal ya. Ya, terutama kan kitab-kitabnya itu kan Masya Allah luar biasa. terkenal ya begitu bahasa Imam An-Nawawi. Masya Allah. Baik, terima kasih Al-Ustaz Faiz. Ini sangat luar biasa pembahasan pada kali ini. Ini sudah mencapai tingkatan ulama yang keempat ya, Ya. 3 dan 4. Mungkin ada dua lagi nih, ada dua lagi pembahasan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini ya. Insya Allah kita akan dengarkan pembahasan menurut Al-Ustaz Arifin ya. Ini yang sangat luar biasa. Mungkin bagaimana ini menurut Al-Ustaz Arifin mengenai tingkatan ulama yang kelima ya, kelima dan keenam. Ya, dipersilakan. Ya, terima kasih moderator. Oke. Seperti sekarang saya akan melanjutkan dari ustadz saya mengenai marotibul ulama yang tadi. Nah, yang mana yang kelima, bagian yang kelima atau tingkatan yang kelima itu adalah murajihun atau yang disebut dengan ulama tarjih. Nah, yang mana ulama tarjih ini memiliki keahliannya dalam bidang penelitian, dan bidang penyeimbangan di antara ulama-ulama besar. Yang mana ulama besar dalam ilmu fikih itu kita tahu yang disebut tadi oleh Al-Ustaz Faiz, yaitu yang disebut dengan Syekhoni, yaitu Syekhoni. kalau ulama fikih itu Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Nah, adapun fungsi atau keahliannya diantaranya yaitu menarjih dalil, terus Narjih itu apa redaksi. sih? Maaf, Ustaz, narjih itu apa? Jadi berbeda pendapat, Berbeda pendapat. mengemukakan pendapat lagi. Oke. Jadi memiliki apa ya? Mengunggulkan, Ya, ya. mengunggulkan kembali gitu. Apakah itu bisa disebut pembanding atau gimana? Bisa, Bisa ya? bisa lagi. Ya. Bandingkan kemudian diunggulkan yang Iya. mana? Oke. Ya, Oh iya. nah itu seperti itu, ya. Nah, adapun tokoh-tokoh dari ulama tarjih itu ada 3. Oke. Di antaranya ada Imam Al-Asnawi, terus ada Imam Az-Zarkashi dan Imam apalagi saya. Yang 3 itu Al-Bulkini. Nah, Al-Bulkini. Al-Bulkini. Ya, Al-Bulkini. Nah, itu. Nah, adapun sekarang dari tingkatan yang ke-6 dari marotibul ulama yaitu adalah hamalatul fikih. Yang mana hamalatul fikih ini adalah ulama pembawa fikih. Maksudnya, jadi ulama ini bukan ulama tingkat mujtahid, baik itu mujtahid fatwa, tarjih atau mutlak, tapi ulama-ulama di bawah level dari ulama tersebut, seperti pengarang Syekh Al-Bantani seperti kitab Sapaina gitu. Terus pengajar-pengajar seperti ustadz-ustadz yang di sini ini juga termasuk hamalatul fikih ini juga gitu. Nah, seperti itu gitu. Masya Allah. Luar biasa sekali. Iya gitu. Akan tetapi tidak bisa menjadi ulama tarjih, ulama fatwa. Belum levelnya. Ya, Bu, itu Mungkin belum. bisa ya suatu saat nanti ya. kalau kita biasa kemampuan mungkin. Mungkin ya. Mungkin ya. Nah, itu Masya Allah. diantaranya itu aja. Baik. Terima kasih Al-Ustaz Arifin untuk bahasannya. Ini fair ya, semuanya sudah dibahas mengenai tingkatan ulama. Dari yang pertama, dari pembahasan khususnya tadi pertama apa yang disebut dengan tingkatan marotibul ulama, artinya tingkatan ulama, kemudian sumber yang otentik menjelaskan marotibul ulama, sehingga tadi sudah disampaikan oleh para narasumber dari 1 sampai 6 bahwasanya tingkatan ulama itu ada 6 tingkatan. Masya Allah, luar biasa. Kemudian ini yang menjadi pembahasan selanjutnya adalah para ustaz bahwa adakah dari 6 tingkatan ulama itu adakah yang boleh ditaklid gitu kan, atau mungkin ada yang tidak boleh taklid? Apakah semuanya mungkin boleh untuk ditaklid atau gimana ini? Jadi
ini menjadi pembahasan selanjutnya. Ya. Jadi yang mana yang boleh ditaklid atau yang mana yang tidak boleh ditaklid dari keenam tingkatan ulama itu. Menurut Al-Ustaz Thorik, ya saya bertanya kepada Al-Ustaz Thorik, bagaimana penjelasannya itu? Oke, terima Silakan. kasih moderator untuk waktunya. Selanjutnya pembahasan tentang taklid ya. Oke. Sebelum kita berbicara tentang ulama mana saja yang boleh ditaklid, kita bahas dulu apa sih definisi daripada taklid gitu ya. Betul. Biar pemirsa pada paham nanti. ya, ya betul. Kita bicara taklid panjang lebar, Ya, tapi taklid artinya juga nggak tahu. Asing, gitu. ya. Asing gitu. Betul. Nah, taklid itu secara sederhana yang disebutkan oleh para ulama di dalam kitab-kitab usul fikih ya, kurang lebih seperti ini definisinya. Yaitu ittiba'u qaulil ghair min ghairi ma'rifati dalilihi. Masya Allah. Nah, itu bahasa Arabnya dan artinya mengikuti pendapat orang lain tanpa mengetahui dalilnya, Allah. tanpa mengetahui argumentasinya. Siapa saja yang digolongkan sebagai muqallid atau orang-orang yang bertaklid? Ya kita semua. Kita semua itu bertaklid ya kepada para imam mujtahid. Insya Allah. Begitu juga masyarakat muslim secara umum itu muqallid semuanya. Itu orang-orang yang bertaklid kepada para imam mujtahid. Jadi ijtihad itu bukan tugas kita. Ijtihad itu tugasnya para ulama mujtahidin yang tadi sudah disebutkan. Betul. Itu. Jadi tugas kita hanya bertaklid kepada mereka, mengikuti pendapat yang mereka sebutkan gitu ya. Mana aja yang boleh kita taklid dari 6 tingkatan tersebut ya, maratibul ulama yang 6 itu. Yang boleh kita taklid yang disebutkan di dalam kitab Al-Fawaidul Makkiyah itu ada 4 tingkatan. Yang pertama mujtahid mustaqil, mujtahid mutlak itu boleh kita taklid seperti Imam 4 mazhab tadi kan. Nah, itu boleh kita taklid. Nah, khususnya di Indonesia itu ya, kita bicara mayoritas itu bertaklid kepada Imam Syafi'i ya, kebanyakan gitu. Kemudian mujtahid muntasib juga boleh kita taklid. Yang ketiga ashabul wujuh boleh kita taklid. Yang keempat mujtahid fatwa juga boleh kita taklid gitu ya. Itu 4 golongan yang boleh kita taklid. Nah, adapun yang kelima yang disebutkan Ustaz Arifin, kelima itu apa Ustaz? Tadi ulama tarjih. Ulama tarjih ya. Nah, ulama tarjih itu tidak boleh kita taklid, dan yang terakhir hamalatul fiqhin juga tidak boleh kita taklid karena keduanya bukan golongan mujtahid. Keduanya itu masih muqallid tapi mereka punya konsentrasi dalam ilmu fikih gitu ya. Tapi tidak sampai kepada derajat mujtahid itu. Nah, ulama ahli tarjih dan hamalatul fiqh itu boleh kita ikuti pendapatnya atau kita baca misalkan kitab-kitabnya. Contohnya kita baca kitab Safinah. Safinatun Najah. Nah, sering dibaca kan di masyarakat juga. Nah, itu kita baca dan kita ikuti pendapatnya. Tidak apa-apa karena hamalatul fiqhin, para ulama yang membawa fikih, contohnya pengarang kitab Safinah itu menukil pendapat-pendapat para ulama mujtahidin. Baru disebutkan di dalam kitab Safinah tersebut gitu. Nah, boleh itu kalau kita baca karangannya, kita ikuti yang mereka sebutkan di dalam kitab-kitab mereka gitu ya, atau fatwa-fatwa mereka, dan semua itu masih tukilan atau kutipan dari pendapat-pendapat ulama mujtahid gitu, tidak masalah gitu ya. Tapi untuk ditaklid secara langsung itu tidak boleh. Mungkin itu ya penjelasan tentang taklid dan mana saja yang boleh ditaklid dan tidak boleh gitu. Baik, terima kasih Al-Ustaz Thorik. Kita sudah paham saat ini pemirsa mengenai mana saja yang boleh ditaklid dan mana saja yang tidak boleh ditaklid. Untuk bahasan dari awal sampai akhir, dari pertama tadi pengertian daripada maratibul ulama, kemudian sumber yang otentik, tingkatan ulama gitu kan, boleh dirincikan sebagai konklusi lah dari bahasan pada kali ini ya, karena berhubungan cuacanya sedikit hujan. Mohon untuk sedikit suaranya agak keras biar pemirsa lebih mendengar ya. Ya baik, kalau Ustaz Arifin silakan untuk dikonklusikan mengenai pembahasan kita ini. Baik. Jadi kita ambil kesimpulan aja ya pemirsa, bahwasannya kita harus tahu tingkatan-tingkatan ulama, terutamanya dalam bidang ilmu fikih, diantaranya itu ada 6. Yang tadi udah dibahas oleh ustadz-ustadz ini. Yang pertama ada yang disebut dengan mujtahid mustaqil. Yang kedua ada mujtahid muntasid. Yang ketiga ada hamalatul ada ashabul wujuh, Terus yang keempatnya ada mujtahid fatwa. Yang kelimanya ada mujtahid tarjih, dan yang keenamnya ada
hamalatul fikih. Mungkin itu saja Ustaz. Dan dari kesimpulannya. Oke, baik, terima kasih para ustazi semuanya dan pemirsa yang ada di manapun Anda berada. Semoga bahasan yang kita bahas pada kesempatan kali ini menjadikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, dan terutama Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita semua untuk senantiasa mencintai terhadap ilmu dan tidak berhenti untuk bertolabul ilmi. Amin. Barangkali itu saja yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya host mohon undur diri di hadapan Anda. Jangan kemana-mana, tetap di gelombang dan channel yang sama. Sebentar lagi kita akan berjumpa setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Alisa. Masya Allah, sehat-sehat selalu. Kita kapan-kapan kita berkumpul lagi ya di sini ya. Insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.